Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini ada Bro Ayung. Ya. Masih di channel Riam Biru dan Bro Ayung akan berbagi cerita seperti biasa. Dan apa ya? Sebelum kita ke ceritanya Bro Ayung, jujur aja gue udah mulai bosen dengan suasana ini, tempat ini gitu. Kayak gitu. Ntar kalau lu udah ada penggantinya nanti gue baru bosan. Sekarang belum bro. Apa ya? Jadi kepikiran sih kemarin ya. Sempat ngobrol-ngobrol kan sounding. Iya. Ada satu tempat. Mungkin kita nanti insya Allah kalau semuanya lancar ya. Kalau semuanya lancar nanti kita akan syutingnya itu di outdoor ya. Outdoor, di luar di kebun gitu. Jadi kita rencananya kemarin ada bantuan dari Bro Tommy dari channel Nilas Luhur ya. Nilas Luhur lagi-lagi disebut ya. Itu dari Bro Tommy. Jadi ada satu kebun yang cukup luas. Kebun di tepi sungai kayak gitu. Kebun yang masih asli ya. Ada pohon bambunya segala macam. Itu rencananya mau kita jadiin, ini masih wacana ya. Itu mau kita jadiin kayak sebagai studio alam kayak gitulah. Jadi rencananya itu memang mau dipakai buat kita syuting kayak gitu. Terutama untuk ini Riam Biru sama mungkin lapak horor juga akan di sana juga. Kalau untuk Nilas Luhur kan karena memang jalan-jalan ya, jadi nggak mungkin cuman di situ doang. Bahkan nggak mungkin di situ juga kayaknya, mereka kan kemana-mana kayak gitu. Tapi itu tadi ada satu pesan sebenarnya yang kemarin disampaikan sama Bro Tommy. Kalau bisa jangan malam katanya. Oke, oh iya ngerti. Jangan malam itu ya. Jadi ya nggak apa-apa wis, nanti kita coba pagi, siang atau sore lah sebisanya nanti di sana. Itu aja sih dari gua, udah mulai cukup jenuh juga dengan ini. Kawan-kawan di rumah juga mungkin juga udah jenuh gitu ya ngelihat set yang cuman gini-gini aja, cuma ada kursi, meja, terus tapi sama. aku berangkatnya lebih deket ya. Iya, lo enak. Lo kayak sekolah SD jatuhnya gitu kan. Keluar rumah udah nyampe gitu ya. Lo enak. Gue yang sekarang nantinya jauh. Tapi nggak apa-apa, gantian lah ya. Sekali di indoor, sekali di luaran kayak gitulah. Biar lebih variatif aja kayak gitu. Nah, Bro Ayung gimana? Hari ini ada cerita? Ada kalau pastinya ada ya. Kalau nggak ada balik aja ya. Balik aja. Tapi aku nggak mau bercanda. Oke. Hari ini nggak bercanda soalnya tadi pagi cerita sebelumnya Bro Ayung itu sempat komplain ya, katanya terlalu banyak bercanda gitu. Biar nggak sepaneng aja bro. Oke. Yaudah lanjut aja bro. Gue menyimak, gue sambil ngopi, gue sambil ngerokok gitu ya. Dan gue agak pundung digituin, asik. Oke. Nah, bentar gue nangis dulu. Oke. Bilangin jangan bercanda udah cengengesan. Begini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan teman-teman, kawan-kawan selalu diberi kebahagiaan kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kali ini sebuah kisah dari seseorang. Nama aku samarkan tentu. Pasti harus aku samarkan. Dia seorang pria berumur sekitar 70 tahun. Nama samarannya gitu ya, tak tegasin lagi, Pak Harto. Pak Harto atau Pak Haji Hartono gitu. Siang itu dia begitu marah. Dia ada di kamar mandi di depan wastafel, dua tangannya mencengkeram pinggiran wastafel begitu. Benar-benar emosi, ngatur nafasnya biar darah tingginya nggak kumat, jantungnya nggak kumat. Bro, sorry, gue mau nanya. Sebentar, sorry gue potong. Ini penting banget soalnya. Boleh. Orang yang usianya udah sepuh, dia marah pegang wastafel. Wastafel itu kan nggak semua rumah ada. Iya. Nah, itu artinya Pak Harto tadi itu adalah orang yang boleh dibilang kondisinya cukup mampu gitu, karena di rumahnya ada wastafel gitu ya. Oke, itu dicatat. Oke. Iya, dia megangin wastafel, dia ngatur nafasnya, dia jangan sampai di sisi lain dia nggak boleh jantungnya kumat, tapi dia nggak bisa nahan amarahnya gitu kan. Dia bener-bener geram gitu, dia basuh mukanya, dia ngelihat ada cermin di depan gitu.
dia benci, sangat benci. Ya bukan sama Pak Kusno, sama Pak Iwan yang tadi didamprat ketika meeting, ada meeting harian, besok ada panen besar begitu. Petani bro. Enggak, dia multi gitu. Jadi Pak Harto itu ada seorang Pak Kades, Pak Lurah. Lurah di daerah seberang sana, biasanya kalau landscape-nya masih pegunungan begitu kan membawahi beberapa dusun. Kalau di sini kayak camat lah gitu. Jadi orang yang benar-benar powerful, dia punya koneksi hebat, dia punya ya semuanya lah kayak gitu untuk mendukung kuasa yang hebat sekali dan memang otoriter. Yang aku tahu memang aku juga ngelihat dia seperti itu gitu. Jadi dia marah banget, tapi sebenarnya bukan sama Kusno atau sama Pak Iwan yang tadi didamprat di gudang gitu, tapi sebenarnya dia marah sama dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia merasa begini, aku nggak mikirin Iwan, nggak mikirin Kusno, aku tuh ngeliat muak banget sama muka yang ada di cermin itu, yang tak lain mukanya sendiri gitu loh. Benci, aku sebel, aku muak, aku udah bosan dengan semua ini kayak gitu, kepura-puraan di mana aku seorang lurah yang seakan-akan sangat berwibawa, disegani, dihormati, punya segalanya kayak gitu, tapi sebenarnya aku bukan apa-apa, aku sangat menderita gitu, tapi nggak ada orang yang ngerti dan aku mau lari kemana gitu. Nah itu aku kembali lagi ke Kusno tadi, permasalahannya sama Iwan yang di gudang itu yang di gudang. Sebenarnya mereka tuh nggak punya kesalahan yang gede, bahkan lumrah gitu loh, tapi saking otoriternya dia, kalau lagi marah ya marah aja gitu. Jadi dia ada briefing untuk persiapan panen raya gitu, dia ada briefing untuk persiapan panen raya, orang-orang yang lain, karyawan pada kumpul, tentu yang berhubungan sama pertanian karena ada bisnis yang lain kan. Itu Kusno sama Iwan itu saling tegur sapa doang, Bi. Ya, dari mana aku baru datang itu langsung kena damprat. Halo guys gitu. Ya, halo guys, gimana guys? Jangan bercanda, Bi. Oh, enggak bercanda, ini kan cuma nyontoin aja. Halo guys. Iya. Gitu. Nah, itu langsung marah, didamprat, gebrak meja begitu. Dia kadang juga peg kayak gitu. Ada satu masa lalu pernah. Jadi karena dia itu orang penting, ada partai yang dia pegang juga. Gara-gara ditanyain, kamu besok mau nyoblos apa gitu? Nyoblos partai ini, itu langsung dipecat, dikeluarin. Nah dia bilang gini kan, nah itu kan masalah hati Pak. Oh nggak hati-hatian di sini tuh, kamu nurut sama aku, harus megang partai sama aku kayak gitu. Nah begitu juga tadi Pak Kusno sama Pak Iwan langsung didamprat habis-habisan kayak gitu. Nah menurut karyawan yang lain ya tentu miris, tapi lah namanya Pak Haji gitu, kalau udah marah kayak gitu paling sebentar lalu juga hilang, itu cuman pelampiasan. Tapi itu nggak berlaku sama Kusno sama Iwan. Mereka benar-benar ketakutan, mereka benar-benar kepikiran yang macem-macem bahwa ini aku pasti di PHK, aku pasti dikeluarin kayak gitu. Catatannya Pak Iwan itu adalah tangan kanannya sendiri, tangan kanannya Pak Harto, Pak Haji Harto itu yang ngurusin bagian keuangan. Untuk dia kan multi gitu usahanya, ada pengolahan kayu, ada pertanian juga, ada juga rice mill yang harus dipegang, itu urusan keuangan, gaji karyawan dia semua. Sedangkan Kusno lebih ke pengadaan atau perawatan alat-alat pendukung itu semua kayak gitu. Tapi sejatinya mereka tahu si Pak Harto marah sama aku emang karena aku berisik, tapi di sisi lain mereka berdua tahu kalau Pak Harto juga tahu mereka berdua ada hubungan sama kedua istrinya Pak Harto gitu. Jadi Pak Harto punya dua istri yang kelihatan, yang ada di rumah. Jadi mereka ada hubungan sama mereka gitu, sama Pak Kusno sama Pak Iwan. Pak Harto itu tahu dan membiarkan mereka ada hubungan begitu, dan hubungan itu bukan 1-2 tahun sampai mereka beranak pinak. Istri-istrinya beranak pinak. Nah, dari kedua istrinya Pak Harto itu melahirkan 6 orang anak. Disinyalir menurut Kusno dan Iwan dan orang-orang dekat yang nyelidik gitu, anak-anaknya Pak Harto itu bukan cuma dari Kusno dan Iwan, tapi dari 3 karyawan sebelumnya yang sudah dipecat. Nah, secara fisik memang nggak ada yang mirip sama sekali sama Pak Harto.
Tapi ini kan jadi uniknya begini, kenapa orang yang powerful seperti itu, punya kekuatan, punya koneksi hebat, membiarkan istrinya diacak-acak begitu gitu loh. Itu ada sesuatu tentu kan gitu. Dan lebih lagi istrinya juga kadang-kadang dalam kemesraan sama mereka sering kayak sengaja gitu nunjukin ke karyawan, misalnya di gudang dia harus ya padi nimbang apa ketemu Kusno tangannya gandengan begitu. Ya alih-alih mereka itu ketemu di sana sebagai karyawan yang lebih ini, tapi kayak sengaja dilihatin kemesraannya gitu. Kadang jalan kemana karyawan lagi liburan ketemu mereka. Pas gandengan kayak gitu bilang hello guys gitu nggak? Ya enggak. Oh, enggak. Bercanda lagi nggak suka. Ya, maaf. Oke. Nah itu akhirnya apa? Ya penjelasannya begini. Satu malam Pak Harto dengan wajah yang sangat lusuh, penuh amarah, dan dia penuh penyesalan, sedih. Dia kedatangan seorang tamu, haji juga, namanya Haji Noto. Nah, setelah salah satu istrinya lah, dia ngasih kopi, gitu, wedangan begitu. Dia di sudut rumah karena ada air mancur, ada ini kolam-kolam kecil lah yang rada adem di situ. Bilang gini, no, kalau tahu kayak gini no, aku nggak bakalan mau dulu no. Noto maksudnya gitu. Satunya namanya Pak Harto, satunya Pak Noto. Noto. Itu nama kepanjangannya itu Pak Hartono, sama satunya Pak Harnoto kayaknya. Oke, itu aja. Gitu soalnya aja. samaran, bebas kan kita. Oke, aku serius lagi, Pi. Nah itu mereka dua-duanya menyesal. Yang disesalin apa? Ada lanjutannya, dia bicara begini. Aku minta maaf, har aja biar beda ya kan. Iya, har sama no gitu. Iya, aku minta maaf har. Aku nggak ngerti. Kamu kan ngeresulo. Dulu kamu itu, aku pengen jangan sekedar jadi tukang tani. Ya pengen apa aja dilakuin. Aku punya channel itu. Ya aku juga tahunya begitu. Akhirnya aku ngajak kamu gitu. Iya no, aku ngerti. Tapi aku nggak ngerti bakalan kayak gini. Iya ya. Aku juga sampai dua-duanya itu sama-sama nggak punya anak. Tapi mereka punya anak dari karyawannya masing-masing kayak gitu. Jadi ada bahasa begini, Bi, harta tata wanita kayak gitu, ya kan. Kalau misalnya dalam ini berarti gampangnya harto, tohto, wanito. Iya, ada hubungannya lagi ya. Harto, toto, wanito. Jadi apa namanya? Mereka taruhlah aku bilang pesugihan. Jadi pesugihan itu mengharuskan salah satu syaratnya mereka itu tidak bisa beranak dari anunya sendiri. Dari istrinya. Gimana ya ngomongnya? Dari lontongnya sendiri. Dari lontongnya sendiri. Iya, jadi dia nggak bisa nganakin gitu lah, nggak bisa membuai. Dia tahu seperti itu. Untuk Pak Noto sendiri juga sama. Itu karena koleganya dia yang ngeterin ke tempat itu, sama dia juga sama-sama menyesal. Jadi ada mungkin ngambil kesakitannya di mana dia ngelihat istri-istrinya harus seperti itu gitu. Di samping yang lainnya memang ada penumbalan itu setiap tahun. Jadi mereka sangat menyesal karena informasi, karena saking nafsunya mereka dulu ingin jadi orang kaya, terkenal ini itu. Akhirnya mungkin di draftnya, aku ini rada bercanda dikit nggak apa-apa ya. Nggak enak kalau nggak bercanda. Iya. Jadi mungkin ini ada tumbal begini, ada tumbal begini, tapi tulisan yang kecil nggak boleh. Tulisannya kecil kali nggak kebaca gitu ya. Harus nggak bisa punya anak dari aninya sendiri, dari spermanya sendiri. Dan itu sangat menyakitkan gitu. Nah mereka semakin malam membahas berdua itu, Pak Harto yang semakin emosional, dia dibilangin gini sama Pak Noto, Tok, wis Tok, kita udah terjadi, ini sudah terjadi, kita mau cari jalan keluar apa lagi? Orang udah ada tulisannya, kita udah stempel begitu. Kapan gilirannya kita yang lewat juga? Wis nikmatin aja yang ada. Orang bisa kayak gini katanya. Aku nyesel kalau ada jalan buat kembali, aku pengen kembali, kata Pak Harto seperti itu. Itu lagi ngomong begitu, tahu-tahu dia itu keplanting ke atas begitu loh, Bi. Kayak ada tangan gede. Nah gini. Langsung digini. Itu pas di atasnya Pak Noto. Jadi dia melayang, yang didengar Pak Noto cuman suara
kaki saring gini kerojotan begitu, nggak bisa ngomong ampun sama sekali gitu. Sampai panotonya itu ikut ke keramik itu ampun begitu, karena itu ada suara cuma ada tangan gede begitu hitam, kalian sudah ada perjanjian kami seperti itu. Nah, aku dramatisir seperti itu, aslinya lebih serem mungkin. Jangan pernah berpikir untuk kembali, nggak bisa. Kalian tahu untuk seperti ini, jangankan kalian udah nikmatin hasilnya, udah seperti gede seperti ini, udah besar, baru niat aja orang mau berpikir baru niat, kami sudah mencatatnya. Sudah ada catatan baru niat, udah ada mencatatnya itu. Bercanda lagi. Oke. Lu kasih hahaha. Nanti setelah nanti ini. Terakhirnya ujungnya. Dilihat ada bercandanya sekarang ya. Aku tak rokok dulu bentar. Terus Nah itu. Ini berat loh Bi, pesugihan Bi. Iya. Nah, makanya jangan dibikin terlalu serius. Oh gitu ya. Iya. Bener. Oke. Ya monggo. Harus dibikin santai dong. Iya. 1, 2, 3, udah. Pakai 3 detik. dihitungin lagi. 3 detik. Jadi gini, akhirnya mereka itu setelah mungkin dia ada suara, ampun, ada suara seperti itu, dilepasin tapi diempasin, ditumpukin sama Pak Noto itu. Kan kepanting-panting kejatuhan kopi segala itu. Ya kan Tok, ya kan Har, jangan pernah berpikir yang kayak gitu Har. Di sampai rengosan begitu. Iya Tok, kayak gini gimana? Maksudnya aku itu udah 1 kali lagi, kita udah habis stop, kata si Pak Harto itu yang buat tumbal itu. Untuk kali itu harus salah satu anaknya. Jadi meskipun bukan darah dagingnya gitu kan, tapi dia udah sayang gitu. Anak ya tetap anak seperti itu lebih. Dan dia merasa kalau misalnya ada jalan keluar, ayo Tok, cari Tok, kita harus keluar dari sini gitu kan. Ya kamu mau melarat lagi, mau nggak Har, kayak gitu? Enggak, mau melarat enggak Bi. Ya itu kayak di sebuah karya sastra kan pernah ada. Karena Ahmad Tohari ada Pegisar Merah juga, itu kan ada dominasi seorang laki-laki gitu ya untuk perempuan. Mungkin kalau misalnya harta tata terus nggak punya anak ya wagu Bi, nggak komplit gitu. Harto Tohto Wanito, ini namanya Pak Harto soalnya. Iya. Terus harta ke harta ya. Akhirnya suatu ketika mereka itu ada benturan, ada persinggungan kayak bukan mereka ya Pak Harto, karena memang dia harus ada yang diambil. Biasanya orang yang sudah makan uangnya mereka gitu kan, ada yang dibantu, tapi dia juga ada masalah sedikit, akhirnya ada benturan dengan orang tersebut. Nah, karena memang nyatanya dia harus dihentikan begitu kan, karena udah terlalu mungkin dari sisi tertentu, orang itu akhirnya bisa ditulungin. Tapi catatannya kalau misalnya dia ada urusan tanah lah seperti itu. Kalau misal nih istrinya keganggu, nyampe bayi dalam kandungan istrinya harus wassalam untuk tumbalnya ini gitu. Tapi kalau misalnya dia menang, istrinya si itu yang lawannya menang, Pak Harto yang lewat. Kayak gitu. Nah itu terjadilah karena mereka akhirnya ketemu dengan seseorang begitulah. Itu bisa di cover. Ada pertempuran gaib, ternyata bukan cuma pesugihan doang, orang sekelas itu paranormalnya dari berenteng-renteng seperti itu. Nah yang lain lagi Pak Harto akhirnya kan dia ngomong sama Pak Noto, aku tolong dibantu, lagi ada lawan begini kayak gitu. Kenapa aku pesugihan ceritanya itu bisa detail, karena salah satu yang terlibat kayak gitu. Jadi lawannya dia kebenaran rumahnya dekat sama teman-teman Liras Luhur kayak gitu. Sorry, gue dari tadi masih bingung dengan lawannya dia itu maksudnya gimana sih, siapa gitu. Oh iya, nanti mungkin kurang jelas ya. Jadi ada yang begini Pi, untuk orang yang diambil sebagai tumbal, calon tumbal biasanya itu harus ada perkara secara dohir juga. Ya tadi kalau misalnya harus ada konflik. Nah itu salah satu yang berkonflik sama beliau kayak gitu. Nah sisi lainnya dia juga pernah makan duitnya, entah bantuan atau apa. Kadang-kadang kan orang dielingi sama orang lain bilang begini,
apa namanya Yayu, apa Udin, Din, kamu butuh kayak apa? Jangan ke situ, Din. Bahaya, duitnya itu bisa balik ke kamu sendiri gitu. Tapi karena memang butuh kesana sini mentok, orang kayak gitu kan biasanya eman, bolehan gitu kalau dipinjam. Nah itu ada di jalan, akhirnya ada sama tadi yang bilang aku lawan itu. Nah itu bener-bener apa ya, nyampe panjang berapa bulan, dan aku nggak mau cerita panjang-panjang karena ini terlalu berisiko ya. Sorry, sebelum lo cerita itu, gue mau nanya lagi tadi, yang satu hal yang gue masih bingung juga. Ya. Tadi lo sempat nyebut, kalau yang ini kalah, nanti yang jadi tumbal ini. Kalau yang ini menang, nanti yang jadi tumbal malah Pak Harto. Itu maksudnya gimana? Ya, benar. Jadi si yang bersinggungan sama Pak Harto kan suami istri. Suami istri, dia ada anak dalam kandungannya. Dia mengalami kesurupan yang intens, satu hari bisa full, hampir full semua, dan dia itu merusak semuanya itu di kampungnya dia, sampai mau keluar, sampai mau ya ibaratnya mau dipasung gitu, saking parahnya kesurupan itu. Tapi karena memang paranormal ini nggak bisa ya karena nggak sengaja gitu, kok kasusnya begini kayak gitu. Ternyata ditelisik lebih dalam, apa ini itu udah ada persinggungan sama Pak Harto, dan ini udah dicatat sebagai salah satu bahan jadi kuat-kuatan ya. Iya, kalau ini dia ada yang lawan menang, ya yang jadi tumbal Pak Harto kayak gitu. Jadi Pak Harto itu juga ada jalan keluar kayak gitu, seperti itu. Jadi sementara kalau misalnya pesugihan itu kan gak mudah, kita harus ngekat. Ya harus ngekat, maksudnya ini tuh sampai kerajaannya dia pola ke sana gitu, nggak mudah sama sekali. Bahkan konon, misalnya aku pesugihan gitu, aku punya anak cucu, nyampe cicitnya aja masih ke bawah. Harus ada dikat begitu. Nah itu ceritanya begitu. Dan kita juga, bukan kita ya, orang lain aja gitu. Akhirnya Pak Harto itu sampai sakit keras. Karena mulai ada perlawanan seperti itu, dia sakit keras, terakhir dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan harusnya Pak Harto itu diambil sama si makhluk itu. Gitu. Tapi alhamdulillah di cover sama seseorang yang nulungin, makhluk ini urusan kita gitu. Pak Harto dikasih kesempatan untuk bertobat. Jadi Pak Harto dikasih kesempatan buat bertobat, dan urusan makhluk stratanya ke sana gitu, itu urusan orang yang megang, yang iniin. Tapi pada kenyataannya kadang kan begitu, kayak dalam sebuah, aku muslim ya, ada ayat juga yang ngomong bagi mereka diperingatin depan belakang itu sama aja gitu. Itu udah dilolosin, dia dikasih kesempatan buat hidup lah, karena bukan hak makhluk buat nyebut makhluk yang lain, itu kan haknya Gusti Allah Ta'ala ya. Itu Pak Harto sekarang udah lolos dari cengkramannya pesugihan itu, tapi sifatnya tambah jadi, gitu, tambah jadi, dia tambah parah gitu. Bahkan yang tadi Kusno dan Iwan udah dilemparin semua, Lemparin itu maksudnya gimana? Udah dipecat semua, dia jadi lebih otoriter lagi. Cuman yang miris, karena memang tadinya diperbantukan oleh pesugihan itu, akhirnya kan seluruh usahanya turun, tapi itu nggak mempengaruhi sifat wataknya dia. Gitu sampai cerita ini di share keluar kayak gitu. Dia masih seperti itu. Bahkan terakhir aku pernah lihat rumah itu kalau siang aja kelihatannya petang, nyampe gelap seperti itu. Padahal ada lampu. Ya kotor seperti itulah. Ya. Nih Pak, ini orang ini tuh deket, masih di area kampung lu situ? Ya jauh sih, agak jauh. Ngalor lagi ya? Ya ngalor lagi, jauh ngalor lagi gitu. Iya. Gue udah sono nih dulu nih, sekarang lagi sono. Tapi nggak pernah utang sama itu kan? Enggak ya, kamu kan orang mantap gitu. Sakti. Iya. Bercanda. Terus? Ya di cerita itu aku kan ya akhirnya minta izin gitu sama seseorang yang nanya, yang ngobatin lah, yang cover kasus tersebut, bawain aja katanya dia gitu. Tapi ingat namanya jangan, ininya jangan yang terlalu mendalam gitu. Jadi
berapa cerita yang belakangan aku coba nge-share ke teman-teman yang asli baru-baru gitu, kan ngalamin dari anak-anak Niras Luhur kayak gitu. Ya sekalian promo Bi. promo channel maksudnya lo. Promo channel ya, Niras Luhur lagi keluar lagi ya. Gitu. Tagihannya banyak nih, gede nih bro. Nah sekarang gimana? Oh udah bener-bener. Anak itu keluar dengan selamat. Ah. Anak itu keluar selamat, sekarang usianya hampir mau 3 tahun. Jadi dia anak yang sehat. Sementara Pak Haji Hartono, dia dalam keadaan sering sakit, tapi masih galak. Bisa tak bilang kalau kasarnya tambah brengsek. Kayak gitu. Udah tahu bulat? Tahu bulat. Iya. Iya lanjut. Terus akhirnya? Nah itu tapi si Pak Noto itu lewat. Pak Noto, oh yang Pak Noto satunya itu lewat. Jadi mungkin ini susah, nah itu dulu deh gitu kan, seperti itu. Itu aja sih Bi, nggak panjang-panjang. Soalnya harus banyak yang ditutup sih. Iya. Lu panjangin apa kayak gitu? Oh iya. Apa ya? Tadi gue lupa. Ya. Tak panjangin dikit. Ya, boleh. Lu panjangin boleh. Gini, jadi pernah ada satu orang. Gue mau nanya dulu deh. Boleh nanya. Lu lanjut aja dulu deh. Maksudnya? Ntar gue nanya ya. Gue mau nanya tapi lu lanjut. Lanjut aja. Gue berubah pikiran cepet. Gue berubah pikiran. Lu berubahnya begitu cepet dan gue senang. Pelin-pelan kan soalnya. Artinya walaupun pelin-pelan tapi kecepatan pikirannya di atas rata-rata. Impulsif gitu ya. Oke. Jadi gini, aku pengen bukan membuka sih, tapi ada pernah seorang teman berkeinginan untuk melakukan pesugihan. Banyak bro. Banyak, kok cepet banget banyak gitu. Emang banyak nyatanya ya. Tapi karena memang dia dicegah oleh kawan-kawan dekat, orang tua, jangan ngelakuin hal itu. Dia nggak bisa dan terus maksa. Akhirnya dijebaklah dia. Alih-alih dibawa ke paranormal yang mengantar ke pesugihan, justru ke kiai yang disamarkan sebagai paranormal. Kayak gitu Bi. Akhirnya, kowe nanya Arab niat apa le? Kamu di sini mau niat apa? Sugih, Mbah. Sugih, pokoknya aku mau sugih. Mau kaya, Mbah juga mau gitu. Jangan banyak ngomong, Mbah. Sekarang sugih, istriku, anakku mau diambil bebek apa sono. Buat tumbal nggak apa-apa kata dia. Ya wis, ngene bae, kamu udah mantap. Iya, aku mantap banget, Mbah. Ngapain nggak mantap ke sini-sini? Tuh tanyain ini teman-temannya yang antar ke situ. Gini, tak antar ya. Ayo, Mbah. Dia langsung berangkat, langsung berdiri, tasnya dirapin. Oh, pakai berangkat begitu enggak? Kamu dalemannya tak bawa. Daleman dibawa. Lah aku nggak pakai daleman, Mbah. Maksudnya jeroannya gitu loh. Aku tak bawa, kamu ikut aku. Diem, merem digituin. Itu aku dapat cerita dari pengalaman dia ke alam sana. Jadi lihat le, itu orang pesugihan. Antara lain dia dilihatin bahwa ada orang pesugihan itu Bi. Ini ada deal sama makhluk lah, taruhlah yang melakukan itu makhluk tersebut. Dalemannya dia itu langsung jadi budaknya dia Bi. Saat itu juga ketika deal dan yang di badannya dia itu makhluk ini anggotanya dia yang masuk ke sini. Makanya ada orang pesugihan yang tadinya orangnya rame, ketika udah ngelakuin itu jadi pendiam. Orangnya beda. Yang tadinya pendiam balik dari gunung apa dari laut itu jadi rame. Ya itu Yung, ternyata itu diganti langsung loh, bukannya kita nikmatin kekayaan. Ini ada yang seperti itu. Terus ada lagi yang misalnya pesugihan ngangon bebek, maaf ya kayak gitu ya, misalnya ada yang ngangon bebek, nggak semua gitu. Itu tau-taunya gaman atunya itu dipecut yang buat ngiring gitu loh. Di malam tertentu ini harus ada ditumbalkan tadara, entah sesajen seperti itu. Nanti yang bantu ada bebek yang aku lihat, ada bebek yang berwarna putih. Bebek itu tugasnya ke kandang. Kalau misalnya orang lagi ngon bebek kan biasanya aku sama kamu tukang ngon bebek. Itu tempatnya bareng-bareng, bebeknya sampingan, ada pagar begitu. Bebek putih itu kalau malam nyelos ke kandangnya sebelah, ngambilin telur Bi. Jadi telurnya sampingnya itu ditaruh di sini, wirawiri. Akhirnya dia endoknya sedikit, terus sedikit, ini banyak. Seperti itu Bi. Jadi dia dikasih lihat pesugihan seperti apa, siksaannya kayak apa. Itu Mbah mau kata dia, nggak mau katanya pas ngelihat kayak gitu, berarti bukan aku, berarti kalau kayak gini
Apa enaknya nggak boleh makan ini, nggak boleh. Ya itu makanya kamu nggak mau, serius nggak mau. Nah akhirnya sekarang beliau yang pengen pesugihan udah kerja di perusahaan BUMN, udah enak ya. Tapi dia ada kampanye, jangan pernah pesugihan, kalau ngobrol mesti kayak gitu terus. Setelah dia ngalami itu gitu. Iya, emang kayak gitu. Bro Tuying ya? Eh? Bro Tuying banget ya, ya emang kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ya benar. Iya, iya betul. Iya benar. Jadi tadi pas lu bilang dalemannya gitu ya, gue mikirnya tuh celana dalam atau apa kayak gitu. Iya, Pas. yang dipikir temanku juga. Nah, pas lu bilang didetailin lagi gitu, gue pikir dalemannya itu kayak usus, lambung, jantung kayak gitu mau diambil. Buset, serem banget. Oh ternyata maksudnya itu jiwanya gitu ya. Iya, jeroannya gitu. Jiwanya. Nah, makanya itu kan, jiwanya itu diambil. Padahal teman-teman aku niatnya dari rumah, aku mau ke sana ke tempatnya Mas Riam, mau cerita, mau serius ya, mau horor banget, nggak mau bercanda sama sekali loh. Lu bawain pesugihan itu harus dibawa bercanda bro. Oh gitu ya. Banyak yang orang mau pesugihan karena mereka itu nggak tahu, mereka itu dianggapnya itu enteng gitu ya. Urusan nanti lah. Urusan nanti nggak segampang itu benar. Segampang itu. Kalau misal mau pesugihan, kalau misal ada orang nanya ke gue nggak akan jawab. Lo pikir deh 1000 kali gitu, gue nggak akan jawab kayak gitu. Langsung gue bilang, jangan. Iya. Jangan. Gue bilang jangan pernah pesugihan kayak gitu. Itu orang goblok gue bilang kayak gitu. Kalau misal sampai pesugihan kayak gitu ya. Cuman ngelihat, oh gue pengen punya motor, gue pengen punya mobil, gue pengen punya rumah gede kayak gitu. Kebahagiaan itu letaknya nggak di situ gitu. Bukan di situ. Dan apa? Oh mungkin jadi begini, orang mau kaya, mau terlihat mewah, punya segala sesuatunya, itu balik lagi ke salah satu penyakitnya manusia ya pada umumnya. Cuman apa ya, istilah gue tuh perengasan gitu loh. Perengasannya keren, perengasannya kaya, perengasannya ganteng, perengasannya cantik kayak gitu, perengasannya menarik, hebat gitu. Itu cuman perengasan doang, padahal orang yang ngelihat. Mana ada yang mikirin? Iya lu, boro-boro. Kalau ada yang mikirin itu, oke lah, itu termasuk yang jarang. Yang paling sering itu justru orang nggak suka ngelihat dia. Adanya gitu. dari kasus doanya malah nggak baik bro. Gitu. Padahal nggak pesugihan, tapi caranya mirip kayak pesugihan pun didoain macam-macam. Iya. Tapi yang kalau misal kayak didoain kayak gitu itu nggak masalah, nggak ada masalah. Cuma maksudnya itu tadi orang yang pesugihan untuk mencari sesuatu yang seperti itu. Untuk pencitraan, ngapain gitu? Pencitraan ke orang, sementara orang ngelihat dia seperti itu nggak seneng gitu. Iya. Kayak gitu, orang kan cenderung iri, cenderung nggak suka dengan kesuksesan orang kayak gitu. Tapi sekarang inovasi lebih. Apa? Ya kalau dulu kan aku dengar dari nenek kakek kalau pesugihan itu makannya ikan asin, pakai tempe di. Iya itu pesugihan lama, kayak yang termasuk dilakuin sama Pak Harto itu pesugihan lama. Kalau yang sekarang itu lebih compact lah, lebih simple gitu. Kita bisa menangkap pengajian, boleh. Iya, orang namanya sekarang teknologi aja itu kan light ya, ada versi lightnya gitu kan. Nah ini pesugihan pun ada pesugihan light kayak gitu, bahkan ada yang nggak pakai tumbal bro. Oh gitu. Ada. Sekarang ya. Tumbalnya rasa gitu. Tumbalnya ya dianya itu nanti gitu, nggak ngelibatin orang-orang di sekitarnya gitu, enggak, tapi dianya itu. Jadi kayak ada masaknya lah kayak gitu. Jadi kita. Ya. Kurang lebih seperti itu sih. Sama itu tadi, satu pertanyaan yang sempat tadi gue pending. Gue mau nanya, siapa sih orang yang, kalau boleh dibuka, kalau nggak dibuka juga nggak apa-apa. Siapa sih orang yang nolongin si Pak Harto itu? Dibuka boleh, nggak dibuka juga nggak apa-apa. Inisial aja ya. NL. Udah. Oh iya, NL Manila Sluhur. Jangan ngomong. Gue ngarang deh. Udah. Enggak bukan. Oke, terima kasih Bro Ayung yang udah nge-share ceritanya. Nggak usah panjang lebar lah, nanti makin kebuka makin banyak. Ini masalahnya kalau udah ngomongin pesugihan tuh agak sensitif juga. Gue ngerti. Terima kasih banyak Bro Ayung yang udah nge-share ceritanya. Dan kali ini gue serius, gue nggak bercanda gitu ya. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau mantengin channel Riam Biru ini, yang udah mau dengerin Bro Ayung nge-share ceritanya. Apapun itu, kita ambil sesuatu yang positif dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Siapapun itu yang berpikir untuk melakukan pesugihan, jangan gitu. Jangan pernah.
Ya, terima kasih. Semoga kita semua tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki yang halal tentunya kayak gitu. Ya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap diberi kesehatan. Amin. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.